Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dia Ayu Palupi dari kampus UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto, program studi bimbingan konseling Islam. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu panic attack, atau kalian pernah ngerasain panic attack? Oh ya, panic attack itu serangan panik atau munculnya rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba. Kondisi ini juga biasanya disebut sebagai serangan kegelisahan. Ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas menjadi pendek, pusing, otot menjadi tegang atau gemetar. Serangan panik dapat berlangsung selama beberapa menit atau hingga setengah jam. Serangan panik ini biasanya dialami sesekali dalam hidup, yang biasanya menghilang saat keadaan atau situasi pemicunya berakhir. Namun, jika serangan panik terjadi secara berulang dan untuk jangka waktu yang lama, maka kondisi tersebut disebut dengan gangguan panik. Ada yang tahu nggak sih gejala dari serangan panik itu? Di sini aku mau kasih tahu beberapa gejala yang menyertai serangan panik, yaitu yang pertama biasanya berkeringat secara berlebihan, yang kedua yaitu merasa gelisah atau berpikir secara irasional, yang ketiga yaitu mulut terasa kering, yang keempat yakni otot menjadi tegang, yang kelima yaitu merasa sangat takut, yang keenam yaitu gemetar, yang ketujuh ada sesak nafas, yang kedelapan ada jantung terasa berdebar, yang kesembilan ada detak jantung meningkat, yang ke-10 ada kram perut, yang ke-11 ada nyeri dada, yang ke-12 yaitu ada mual, dan yang terakhir ada pusing atau pingsan. Serangan panik biasanya berlangsung secara 5 hingga 10 menit, namun bisa juga terjadi secara berkesinambungan dalam waktu 2 jam. Pasca serangan panik, penderita akan mengalami kelelahan. Selain itu, kondisi ini juga menyisakan rasa takut akan terjadinya serangan kembali hingga membuat penderitanya menghindar dari situasi yang dapat memicu serangan panik itu. Penyebab serangan panik. Saat seseorang mengalami serangan panik, otak memerintahkan sistem saraf untuk menimbulkan respon melawan atau menghindar. Tubuh kemudian akan menghasilkan zat kimia yang disebut adrenalin, yang memicu peningkatan detak jantung, frekuensi napas, dan aliran darah ke otot. Kondisi tersebut sebenarnya muncul dalam rangka mempersiapkan tubuh untuk melawan atau menghindar dari situasi tertekan. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami serangan panik yakni sebagai berikut, yaitu ada stres, perubahan suasana secara tiba-tiba, misalnya kayak masuk ke lingkungan yang ramai, terus penuh sesak. Ada juga faktor genetik atau memiliki keluarga dengan riwayat serangan panik. Ada lagi yaitu mengalami trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan. Yang terakhir yaitu kondisi yang membuat penderita cemas dan tidak nyaman, misalnya saat menonton film horor atau mengalami turbulensi di atas pesawat. Ada yang tahu nggak sih tujuan dari penanganan serangan panik? Penanganan serangan panik bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi serangan agar kualitas hidup bertambah baik. Penanganan dapat dilakukan pemberian obat atau dengan psikoterapi. Keduanya dapat dilaksanakan secara bersamaan atau hanya satu saja, tergantung dari kondisi dan tingkat keparahan yang dialami. Jadi teman-teman udah tahu kan apa itu panic attack, terus apa aja penyebab dari panic attack, dan perlu dilakukan apa sih untuk mengurangi panic attack itu. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.